Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai cara memanage, mengelola jadwal yang padat untuk teknik sipil. Jadi rekan-rekan yang berkecimpung di bidang konstruksi, teman-teman kita mahasiswa teknik sipil dan sebagainya, ini lebih ke cara untuk memanagenya seperti apa sih gitu ya. Tak lupa RTS Design merupakan jasa freelance struktur arsitek MEP. Rekan-rekan yang memang membutuhkan overload pekerjaan bisa menghubungi untuk RTS Design ya. Tak lupa juga ini merupakan file teknik sipil ya. File-file yang rekan-rekan gunakan lah, perlukan ya. Dengan 10.000 saja rekan-rekan bisa mengunduh semua di sana. Oke, ini kita belajar dari rangkuman teknik sipil juga ya. Ini merupakan postingan saya tahun 2017 dulu. Saya saat masih mahasiswa, ini lebih ke share pengalaman saja sih rekan-rekan ya. Cara memanage waktu yang padat untuk teknik sipil. Kita bisa baca selengkapnya. Ini ada di rangkuman teknik sipil.blogspot.com gitu. Oke rekan-rekan ya, ini coba kita. Ya, ini judulnya cara memanage waktu yang padat untuk teknik sipil. Ya, ini cara mengatur jadwal yang padat ya rekan-rekan. Memang tak dapat dipungkiri lagi ya ini. Kalau untuk pekerjaan teknik sipil itu padat sekali, apalagi yang di bidang kontraktor ya. Nggak beda-beda sih di bidang pengawasan MK maupun di perencanaan. Membutuhkan jam terbang yang tinggi. Maka dari sini, saat menjadi mahasiswa, para calon engineer ini nantinya ya, ini sudah dihadapkan dan dilatih dengan tugas-tugas yang sangat banyak ini. Pastinya membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya, jadi tugas yang tidak hanya sejam 2 jam, ini bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, apalagi tugas besar ya. Jadi sudah terbiasa nantinya kalau ada pekerjaan yang ada di proyek yang pastinya yang banyak, sudah punya kebiasaan di dunia perkuliahan untuk menyelesaikannya gitu ya. Jadi kali ini admin RTS akan sedikit membagikan pengalaman mengenai cara mengatur jadwal yang banyak supaya dapat beriringan semua. Jadi harus jalan semua rekan-rekan ya. Nggak boleh ada yang tertinggal, nggak boleh ada yang terbengkalai. Jadi tidak ada pekerjaan yang terbengkalai gitu ya. Berikut tip dari admin RTS. Ini merupakan tip pribadi, share pengalaman, tip yang memang ya bisa dipakai silahkan. Ataupun rekan-rekan bisa menambah nanti di kolom komentar gitu ya. Ini saya agak lupa apakah video ini pernah saya buat atau tidak, namun ini juga cukup menarik untuk kita bahas. Yang pertama memang ada buat list ya. Ini buatlah daftar list tugas-tugas saudara yang harus diselesaikan pada saat ini juga. Yang harus diselesaikan terlebih dahulu lah intinya ya, supaya tidak terjadi bentrok dengan kegiatan lain. Misalnya jadwal kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Ini karena kan bisa membuat list pekerjaan-pekerjaan yang memang menjadi deadline, ibaratnya harus dikerjakan gitu ya. Bisa listnya di HP, di HP, di kalkulator itu kan, di kalender bisa lihat ya, tanggal-tanggal kita bisa kasih catatan. Untuk ini kita bisa memberikan deadline sesuatu gitu. Nanti kan bisa mencatatnya di HP ataupun lain sebagainya. Yang kedua di sini adalah buat strategi. Ya memang sepertinya mudah, tinggal menyelesaikan saja pastinya selesai ya. Ya memang tidak ada salahnya bila hal itu dilakukan, namun supaya lebih produktif lagi, buatlah strategi agar menjadikan pekerjaan saudara terarah dan produktif. Strategi ini bisa kita mainkan di waktu kita yang kosong atau memfokuskan diri beberapa menit saja, kemudian lanjut kegiatan lainnya. Jadi strategi di sini maksudnya gini kan. Ini kalian sudah menghadapi tugas nih. Kalian harus berpikir juga cara cepat untuk menyelesaikannya seperti apa, gimana gitu ya. Nah, itulah fungsinya untuk strategi gitu ya maksudnya. Oke, selanjutnya next poin ketiga. Di sini singkirkan hal-hal yang mengganggu. Beberapa masalah yang membuat saudara tidak bekerja ibaratnya kalian sudah di hadapan tapi kok nggak bisa fokus ya. Adalah hal-hal yang membuat salah satunya gagal fokus ya. Ini contoh sederhana smartphone ya. Smartphone yang nggak bisa kalian tinggalkan ya. HP saudara yang selalu dekat dengan saudara, coba singkirkan sebentar. Ini kalau menyingkirkan juga agak berat, coba dicas HP-nya. Dimatikan terus dicas HP-nya. Nah, itu coba
itu nanti trik ampuhnya lah ya. Nah, supaya tidak ada waktu yang terbuang percuma. Karena hal satu ini soalnya ya, untuk saudara sudah pegang HP pasti sudah susah untuk menaruh lagi. Salah satu triknya ya, matikan HP kalian, lalu dicas, fokus dengan pekerjaan kalian gitu. Karena kalian mengerjakan skripsi dan sebagainya gitu. Poin keempat, selesaikan bertahap. Nggak boleh langsung selesai semua. Betul sekali, selesaikan tugas-tugas saudara secara bertahap, sedikit demi sedikit, asalkan menghasilkan gitu. Ibarat pohon yang kecil, yang penting ada buahnya gitu. Jangan sampai saudara mengerjakan namun tidak menghasilkan apa-apa gitu. Jadi kan percuma. Yang kelima, buat konsep yang besar kan ya. Ini merupakan juga yang tips yang terakhir. Hal ini akan membuat saudara lebih paham dengan konsep kegiatan yang lebih besar. Maka saudara bisa menyelesaikan tugas-tugas saudara. Misal, 2 minggu ini harus selesaikan tugas-tugas ini. Minggu ini ada kegiatan ini, refreshing ini, dan lain sebagainya. Ini poin yang besar-besar saja ya, nggak usah didetailkan. Namun, kegiatan-kegiatan ibaratnya yang konsep yang besar saja gitu. Intinya, jangan sampai tidak teratur mengganggu kegiatan saudara dengan teman, keluarga, dan lain sebagainya. Jadi, boleh mengerjakan tugas, tapi jangan juga sampai sosial kalian juga hilang gitu ya. Fokus dengan tugas depan laptop, tapi kalian tidak tahu lingkungan kalian seperti apa. Itu tips sedikit yang bisa admin RTS sampaikan. Ini merupakan juga yang pengalaman di tahun 2017 lalu. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih, mohon maaf bila ada banyak kata, dan salam sipil.